cara belum nanti ada tanggapan apa langsung ya langsung Ya, alhamdulillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala man ba'dah. Semua kawan-kawan fillah, alhamdulillah malam ini kita melanjutkan kegiatan rutin malam Kamis di tengah suasana dangdut. Ini dilihat dari langit, masya Allah luar biasa. Ini merupakan nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar, perlu kita syukuri dengan kenikmatan ini. Kita syukuri segala kenikmatan anugerah Allah. Kita sadar bahwa nikmat itu bisa hilang dengan kufur nikmat, atau dengan tidak disyukuri nikmat itu akan hilang. Oleh karenanya, alhamdulillah, ini salah satu suatu kenikmatan, terus kita syukuri supaya nikmat ini tidak hilang. Akan tetapi orang yang syukur, maka nikmat itu akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid din wad dunya wal akhirah, hingga akhirnya kita bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa ibadihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa sayyidina al-Ustadz al-A'lam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal Muqaddam as-Sani sayyidina Abdul Rahman as-Saqaf wa jami'i sadatina ali ba'alaihi wa usulihim wa fu'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in. Thumma ila ruhi sahibil burdah al-imam Muhammad al-Busiri wa usulihi wa fu'ihi. Thumma ila ruhi sayyidil walid Abdul Qadir bin Abdul Rahman as-Saqaf wa sayyidil walid Hadi bin Ahmad as-Saqaf wa usulihim wa fu'ihim wal muntasibina ilaihim ajma'in. Thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Sayyid Ali Al-Maliki wa Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki wa Sayyid Ali bin Abi Bakr As-Saqaf wa Syekh Zubair Al-Asaqaji wa Syekhana Maimun Zubair As-Saqaji, Syekhana Abdullah bin Maimun As-Saqaji, Syekhana Ahmad bin Razi Ad-Dimawi wa Syekhana Ahmad Bahauddin Salim As-Saqaji. Summa ila jami'i awliya'illahi ta'ala wa ulama'ihi fi wilayati lidong khususan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa usulahum wa furu'ahum wa jami'al abadihim bi anna Allah yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina 'amah anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa yahfazuna bijahihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi
Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadatu hayyan bi dzin salami man sajada adam an jahan yawmatin bi kamin kam hadda bi min al-qaika rimatin wa awwal ta'awud ma ma bi ayyin kayyudak wa nam wa tastawi alayhi ayat sama nam katiban ma baina munsajin min wa mu'min law kan hawa lam tu'imada ma'an ala ضلال ولا أقيمة لذكر الله والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عصور الدمع والسقم وأثبت الوجد ضيعا فرجا وضلا اسم الله على خليك والعالمين نعم سوى الضيف من أهوى فأعرضني والحب يعترض اللذات للأدب يا لائمي في الهوى العلعي معذرة مني إليك ولو أنصف لم تنظر عددك هادي ناسع بمستدر عدد الوشاة ولا دائم منحسب محبة النفس لكن لست أسمعه إن المحب عن العزل في الصمم إن النفس الشيء بعدل والشيء أبعد بنصر عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أما عدي بصيمة تعظم من جنيات الإعشاد والهرم ولعلك عن الجميل انضراف في الألمات عصير غير مكتشف لو كنت أعلم أني ما هو كتنبسر المكان من بالكتم مدري بعد جماع من غايتها كما يعد جماع الخير بالمنتم ولا دع في المعصية كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس تضرب إن تهمله الشوب شب على حب إن تضرب يا فاطم واصحب هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصغي أو يسري راعيها وهي في الأعمال سائمة وإن يستحلت المرعى فلا تسري كم حصلت لذة بالمرء قاتلة من حد لم يدري أن السم في الدسم واشد سائس من جوع ومن شجع فرب مخمصة شح من التخم واستفرغ الدمع من عين غليم بدأت من المحاحق والسمح يدا ندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك منه صحفا تهدم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل وقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما استمعت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فخذ ولم أنصبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وهي سنة الشكر اللهم صل وسلم عليك سيفا وأليفا وشيئا من العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل حلمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم
فإن من جودك الدنيا ضرورتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنط من زلة عظمت إن كبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي وزع الرزان غير منعكس لديك وزع الحساب غير منخرم واتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم ووعدا للسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم نارا عذابات البال ريح الصبا واطرب العيس حاد العيس بالنوم ثم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ولا والصحبة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة هرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah. Yang berikutnya kita kajian Imam Hidayah sebelumnya kita paham bahwa faedah dari qasidah kita ini banyak, salah satunya insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajat-hajat kita semuanya ini termasuk hajat Ustaz Banjir ya, malam kapan? Sabtu ya. Sabtu itu mau ke Jogja operasi Ustaz ya. Semoga Allah lancarkan, Allah sembuhkan istrinya. Amin. Lancar awal akhir, sembuh, ya bahagia semuanya. Ya, dan ini ketepaan memang lagi ada dangdut ya. Kita berharap semua yang hadir di dangdut itu mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Amin. Ya sama-sama masuk surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Jangan sampai dirasani tapi dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini ya? Gemar Pak Roh. Summa fa'asaka. Bismillahirrahmanirrahim. Adab sholat yang kesekian. Summa fa mongko nulingang kata sapa sira saka ing sirah sira.
mengangkat dari mana minas sujud disangking sujud oleh ngangkat buka bilang halimukan takbir. Sumarfa mengubli ngangkata sopa siro rasaka ing sirah siro minas sujud disangking sujud buka bilang halimukan takbir hatta tak tadila sehingga jejeg sopa siro oleh jejeg jalisan halimukan tumbuh seperti yang kita amalkan bersama. Setelah sujud kemudian bangun dari sujud menuju duduk di antara dua sujud wajlis. Ini maklum adanya. Wajlis lan lungguh sapa sira ala rijlika ing atase sikil sira al yusra kang kiwa. Niku kakyang niku sampai macane. Maksudnya Niku sing padha sumarqa rosaka hatta ta'dila kok iman warqa yadeka qailan sami Allahu liman hamidah. Kok iki ono nek Nah sampean macane dengisan iki. hatta Sumarqa rosaka min sujudi niku ngisare dereng. iki ono oh Iman. benar. Yang kok iman, hatta tadila kok iman. nggih. Oh yang itu ya. Nggih. Harus sampai Kalau sampai niku ya. hatta tidak lisan. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Summa fa mengkonolingan kata sapa sira saka ing sira-sira hatta ta'dila, hatta tak ta'dila. Singgo jejeg sapa sira kok iman halem kang ngadeg. Ini berarti bangun dari rukuk, yaitu kemudian disebut apa? Iktidal ya. Jadi setelah kita ini rukuk, sempurna rukuknya, kemudian angkat sampai berdiri. Namanya berdiri, kalau saya berdiri namanya iktidal. Ya kita tahu ya, iktidal ya. Hatta tak tadila. Iktidal itu maknanya apa? Jejeg ya. Jejeg itu apa? Berdiri tegak. Qaiman hale wong kang ngadeg wafa lan ngangkat sapa sira iya deika ing tangan sira qailan hale wong kang ngucap sami Allahu liman hamidahu ing lafaz sami Allahu liman hamidahu. Ini maklum ya. Maklum telah kita lakukan bersama. Paling tidak kita itu tahu bahasa Imam Ghazali menjelaskan itu kayak apa. Kita tahu insya Allah. Kita kalau sudah ada bekal-bekal ngaji dulu misal tanpa selatan pakai buku tapi yang menerangkan santri kan aman ya. Itu alhamdulillah sudah banyak kita pahami sejak kecil, sudah praktekkan sampai sekian umur. Dan ini kalau kita ngasih hidayah ada yang sama, ini minimal kalau saya pribadi minimal kita itu tahu bahasanya Imam Ghazali dalam menjelaskannya, kita tahu. Menurut saya tetap barokah. Semafa wasaka hatta ta'tadila qaiman wa fa'yadeka qailan sami Allahu liman hamidahu. Pada saat bangun dari rukuk sambil mengucap mengangkat kedua tangan sami Allahu liman hamidah. Maknanya apa? Ada yang tahu enggak? Sami'ah midanget apa? Mendengar. Sinten Allahu Gusti Allah liman maring wong hamidah kang muji sapa man hu ing Allah. Sependek yang kami pahami, sami Allah liman hamidah itu sejarahnya pada saat Abu Bakar ya. Ada ingat tak? Abu Bakar telat sholat
jamaah syukur. Nggak tahu sholat apa, kayaknya ada setahu saya Rabu. Saya habis kerja soalnya. Habis kerja buru-buru terus sampai kan biasa jamaah sama Rasulullah kan, kalau sampai telat kan rasanya tidak enak. Kayak apa kita contohnya apa? Yang kita itu bahagia juga kalau telat, bahagia kemudian alhamdulillah LPG atau apa? Maksudnya itu sama-sama bahagianya. Cuma Abu Bakar kan bahagia karena menemui jamaah, menemukan jamaah sejak awal. Kita kira-kira pernah enggak Buat pun kurang cas. Oh, gimana Mat? Mat. habis balik. Oh macet, macet. Niki. Oh, oke. Target. Oh, Baru hari. Jalan. lanjut ya. Oke kita lanjut ya. Oke, saya ulang. Jadi menemukan ruku,
Menemukan rokaat itu dihitung sejak menemukan rukuk imam. Dihitung menemukan kalau bagaimana? Kalau dia imamnya rukuk, makmumnya rukuk, ada kira-kira baca subhanallah, yaitu kira-kira 1 detik. Kadang-kadang itu wallahu alam, yang lain pernah ngalami atau enggak. Kadang-kadang itu agak ragu. Pernah ngalami enggak? Misalkan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jujur langsung berdiri gitu. Ini tuh ada 1 detik atau enggak? Aku kok belum menangi ya. Belum menangi apa belum paham masalah ini? Belum menangi. Maksudnya kalau pas beneran langsung habis surat-suratan ini langsung aku lalu tidak masuk ATK. Ya memang telat, Belum dia sampai rukuk. Maksudnya itu gini, itu kan kalau dia berarti kan kesitunya lebih cepat. Maksudnya pernah enggak ngalamin kondisinya itu sudah rukuk, ini cepat-cepat, tapi pas mau ngikut itu kayak antara ada 1 detik, ada sekedar subhanallah, antara menemukan dan enggak. Pernah enggak ngalami? Pernah? Pas baru mau rukuk, imam udah Imam naik, dia rukuk. Nah, pas kita mau rukuk kan, udah Allah Akbar, imam udah rukuk. Kalau itu masih itu masih enak, keputusannya itu enak. Kan enggak, maknanya kan tidak menemukan rukuk, maknanya berarti dia ketinggalan 1 rakaat. Oh, itu termasuk ketinggalan? Iya, ketinggalan, kan enggak menemukan rukuk. Rukuknya kan enggak ketemu dia. Cuma lewatan itu. Kayak lewatan aja itu. Persimpangan kan gitu aja. Maksudnya itu gini. Orang kalau ragu kan enggak enak. Iya, enak aku. Saking saya pernah mengalami, saya batalkan. Saking saya tidak mau kepikiran antara iya ndak, nanti kalau diselanjutkan terus kadang-kadang kan itu terus tuh terganggu terus. Pas sampean dipegang imamnya juga. Imam gini, Ya. Allahu Akbar, tul, Sampai di rumah coba. belum. Menang ini kondisinya kayak gini, ini 50-50, ini ragu, kan repot semua. Soalnya kalau menemukan, ya maknanya enggak usah nambahin rakaat. Kalau tidak menemukan, ya nambahin. Gimana? Bingung. Sudah bisa memutuskan daripada repot-repot, saya batalkan. Saya batalkan. Jadi dia langsung Ini saya loh, ini saya. Saya karena pertimbangan saya, kalau enggak saya batalkan, ini malah bisa menjadi perkara besar bagi saya. Bisa jadi kalau ini kok saya lanjutkan, jadi setelah selesai sholat ini saya akan mengulangi sholat lagi karena mamang sampai akhir. Iya. Makanya daripada gitu dan daripada terganggu di tengah-tengah sholat, saya batalkan aja. Ini saya dan enggak usah ditiru, itu sesuai keilmuan masing-masing lah pokoknya. Ini saking bingungnya, padahal saya bingungnya gitu, saking bingungnya. Kalau pas kondisi ngalamin kayak gitu akhirnya gimana? Kalau pernah ngalamin kayak gini itu akhirnya menurut Mas Imam lah, menurut saya Imam. Terus kalau posisi telat terus gimana menurut Mas Imam? Menurut saya lebih baik main aman aja. Apa main namanya? Nambah lagi. Ya, nambah 1. Duh, nambah 1 nek dia itu terhitung menemui rakaat itu nambah rakaat itu batal sholatnya loh Mas. Nambah rakaat kan batal sholatnya.
Ragu kita. Nah, ya ragu. Iya, menemukan atau enggak. Iya. Ragu kurang itu kan ada. Jadi kalau bisa jadi Kalau ragunya ini saya ini rakaat 2 atau 3 ya 2 itu sudah ada pembahasan yang jelas itu. Ini kan enggak antara saya ini tadi itu menemukan atau enggak. Kalau ada jawaban yang jelas enak. Oh ini enggak menemukan nanti nambah. Oh ini menemukan enggak nambah. Jadi enggak jelas. Mau nambah rakaat, kalau nanti menemukan nambah rakaat batal. Mau udah nambah, tahu udah menemukan. Kan repot semua. Dalam bagian dikit berarti. Sampai tidak. Tapi aku Makanya saya itu ilmu ini baru ini, maksudnya aku belum ketemu kan. Berkainya. Soalnya aku kalau itu aku berdiri kadang. Enggak ada lagi. Kalau ngomong enggak saya aslinya kan gini, sependek yang kami pahami, kalau makmum masbuk sebenarnya ya, makmum yang telat itu enggak usah nunggu, pokoknya takbir aja, dia itu menemukan yang bagian mana, yaitulah diikuti. Itu saya pernah dengar keterangan kayak gitu. Tapi kalau kena masalah ini, makanya saya tanya, kira-kira kalau kena masalah semacam ini, orang kan nggak mau kejadian terulang lagi, Mas. Iya. Saya kan nggak mau mengalami 2 kali juga, Mas. Soalnya bingung itu juga nggak enak. Ragunya nggak enak. Iya. Tetap kita hindari. Apalagi pasti tadi tidak membaca. Ya jelas, nek masalah baca kan sunnah, Mas. Baca ndak baca tidak pengaruh. Soal dia membaca kan wah jelas menemukan. ya ndak dapat pengukurannya, ini imamnya naik kok. Baca ndak baca itu ndak ada ukuran, Mas. Contoh ya, imam udah gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tul. Oh. Wah. Gimana itu? Ini imamnya. Oh, berarti langsung ikut. Subhanallah. Oh, saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi, Mas Gobong ini dia masih fokus di bacaan. Bacaan itu sunnah. Tadi itu diamnya, bukan bacaannya. Diamnya sama-sama diam, sekadar subhanallah. Makanya dibahasakan salah satu guru saya itu 1 detik. Baca enggak baca, yang penting diamnya ini menemukan. Ngono Mas Gobong. Paham kan? Jadi tidak ada hubungannya dengan membaca soal menemukan itu. Andai kata dia tidak membaca, tapi kok kadarnya ada 1 detik, ya menemukan maknanya, meskipun tidak baca. Paham kan? Oke. Jelas memang tidak mau mengulangi lagi. Sekarang kalau pernah ngalamin kayak gini, kira-kira untuk yang berikutnya gimana? Kalau telat? Menurut Mas Imam, menurut pribadi Mas Imam, kalau telat kira-kira gimana? telat kayak gitu. Iya, pokoknya telat. Nanti Mas Dion punya jawaban tadi. Tadi Mas Dion punya jawaban. Saya tanya Mas Imam. Kalau mending telat misalkan ragu misalkan, saya batalin nunggu apa? Loh, kok malah batal sholat aslinya dosa loh Mas. Batal sholat aslinya dosa. Membatalkan sholat itu aslinya dosa, aslinya. Cuma kondisi kayak gitu juga tidak enak. Wallahu alam lah, nanti hitungannya di akhirat. Anda tahu. Kayak Mas Dion cocok saya ke Mas Dion. Apa Mas Dion? Dilambatkan sampai 3. Ya maknanya atau sekalian tidak menemukan. Iya. Sekalian tidak menemukan itu, ini sekali lagi ini solusi pribadi. Ya. Saya belum pernah ada membaca kitab solusi kayak itu, enggak apa-apa. Ini cuma solusi pribadi. Jadi kalau menurut saya memang kayak gitu, daripada nanti trauma. Trauma soalnya risikonya membatalkan sholat itu ya repot kan. Ya udahlah, kalau udah telat kayak gitu tenaganya kok rawan, akhirnya nunggu. Meskipun kalau ternyata wah imamnya kok rokoknya lama, meski getun. Iya. Aslinya juga masih lama. ternyata masih lama. Enggak tahu kalau masih lama enggak. Iya, enggak tahu. Tapi mbak di ngomong di langsung gini. Ternyata ditunggu-tunggu kok, loh kok lama. Waduh, tadi langsung bisa menemui. Mereka di atas ini.
tahan dulu nih. Solusinya paling mantap karena sebelum pasti nggak bisa dimasukin ini ilmu. Kita ini bahas ilmu. Ketika kondisi, ketika gini. Tapi alhamdulillah aku pas baru tahu ini darurat. Tapi aku ya tidak temukan kayak gini. Nggak pernah ngalamin mas. Soalnya cepet-cepet kan aku bagus banget kalau mau sholat itu agak cepat. Tapi ini ya, Rasulullah ini tidak pernah nemukan karena nunggu blok. Jangan sampai di mana sampai Barangkali atau bisa jadi gitu Mas ya. Kalau ngejar itu jamaah tapi kita tidak sempat baca Fatihah tidak apa-apa. Loh memang jangan baca Fatihah Mas. Nggak usah baca Fatihah. Pas imamnya baca surat terakhir itu kan biasanya aku nemunya gitu. Oh itu sih Aman. itu tidak jadi masalah itu. Itu tidak perkara sulit itu. Ini kan perkara sulit ini. Lah itu enak tadi. Saya cocok sama Mas Dion. Sekalian nunggu Itu tadi. nunggu rukuknya selesai saja. Sekali lagi ini solusi pribadi. Soalnya ya tadi rawan membatalkan sholat, haram, repot semua kondisinya repot. Orang tahu ilmu kadang-kadang repot kayak gini. Tapi kalau nggak tahu ilmunya ya aku juga kalau pas Ya. ngikutin Itu kalau orang yang belum tahu ilmu kan nyaman. Kadang-kadang gebut nyaman. Wis keri sujud masih gebut tul. Nyaman. Loh, ada yang nggak tahu caranya ya kayak gitu. Nah, sebenarnya kan lebih tertinggal lagi. Padahal nggak menahan ibadah, nggak menahan rukuk langsung nanti sujud. Tapi kok ditersaturkan selesai tidak selesai, nggak enak bener. Yang ini belum nemuin ngomongnya gimana? Soalnya kan lebih senior, lebih orang gitu. Jadi Itu salah nggak? Gini toh, jadi ketinggalan satu, harusnya kan dua. Saya tulis satu belum ya. Harusnya dua kan soalnya nggak menahan ibadah. Jadi awal langsung sujud, tapi pas bareng sama saya. jadi mau sampai yang tinggal satu aslinya dia juga gitu. akhirnya kan sama. ketinggalan baru pun ya. Dua Kira ini ketinggalan satu. Dua Dua ya. belum kan justru tapi udah udah sujud langsung sujud. Itu kemungkinannya bisa lupa, bisa. Kalau satu kan masa lupa, satu kan sudah tidak paham. Kalau dua kan bisa jadi lupa. Spekulasi ini mungkin brand itu ampun dari satu orang pun nggak kan. Kalau itu gitunya kok ketinggalan satu, solusinya tinggal pasang jenggot Mas Dion. Pasang jenggot. Kamu tadi kurang satu rakaat. Kan nggak untuk satu orang. Iya, nggak tidak nggak itu. Ajak ke sini aja nanti bawa gorengan atau apa. Ya, Kelamaan, sudah mau mati dah ya. depannya nggak lagi gitu. Jadi posisi-posisi yang kayak gitu, yang penting kita tahu caranya, cari amannya. Jadi menurut saya pribadi kayak Mas Dion tadi itu cukup aman. Aman dari was-was, aman dari membatalkan sholat, yang mana membatalkan itu aslinya hukumnya kan haram. Sami Allahu liman hamidah. Jadi pada saat itu Abu Bakar menemukan, Sayyidina Abu Bakar menemukan sahabat Abu Bakar menemukan ruku, kemudian ya muji ke Allah, alhamdulillah. Lah, sami Allah, sami'a mendengar, Allah liman pada orang-orang yang dimaksud siapa? Abu Bakar Hamidah, yang muji siapa? Abu Bakar kepada Allah. Itu catatannya. Sebab saya agak gitu. Sami Allahu liman hamidah. Oke, cukup ya. Fa idza stawita monggo ing dalem nalikane jejeg sapa sira. Ko iman hal yang kang ngadeg.
Fa'idza stawita mongko ing dalem kan jejeg sapa sira ka iman hale wong kang ngadeg fakul monggo ngucap sapa sira. Setelah kita ini posisinya sudah berdiri tegak i'tidal itu, yaitu pada saat i'tidal itu baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kayaknya ini yang familiar ya, khususnya yang saya alami sendiri di Jawa. Kalau di sini kayaknya beda-beda. Ada yang tahu? Mas Dion bacanya ini apa baca yang lain, Mas Dion? Ini Ki? Tidak ada yang lain. Ustaz Wajir tidak ada yang lain. Ini. Ini ada. Ya. Cuma dia ada. Ada. Nah, itu sesuai hadis juga Ustaz, ada bacaan lain yang mempunyai keistimewaan yang lain juga ada. Dah, tidak apa-apa, ini yang penting kan memang semua ajaran Nabi, bukan ajaran. Nah, mau nyebut nama kok tidak enak ya. Allah. Dah, ini doanya pada saat i'tidal. Nah, kita harus tahu maknanya. Rabbana, duh pangeran ingsun atau pangeran kita. Laka iku tetep kedipan jenengan alhamdulillah sekabehane puji. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Mil'us samawati kang sak kebake pira-pira langit, wa mil'ul ardi lan sak kebake bumi, wa mil'uma lan sak kebake perkara. Syi'ta kang ngersakake sinten panjenengan min syai'in saking suwi-wiji ba'du ing dalam sak ba'dane mil'us samawati ila akhirih. Jadi intinya ini memuji ya. Intinya memuji kepada Allah. Redaksinya kayak gini. Segala puji bagi Engkau ya Allah, sepenuh langit, bumi, dan apa saja yang Engkau kerjakan dari segala sesuatu setelah ini. Nah, aslinya itu sholat itu kalau dipahami kemudian dipaham maknanya terus diresapi itu masya Allah itu nyaman gitu rasanya. Cuma itu kalau dilakukan jamaah itu susah. Biasanya bisa kayak gitu itu kalau sholat sendirian, mungkin sholat tahajud lah, tahajud atau sholat apalah yang sendirian. Itu makanya enggak tahu di sini mungkin pernah dengar enggak Gus Ba ini pernah gini. Gus Ba kan setahu saya kan jarang jadi imam. Iya, dia pernah. Kalau semua dia jadi imam, dia jadi makmum. Pernah nyinggung sedikit gini. Saya kalau jadi imam kalau terlanjur apa itu kangen malah selesai. Apa maksudnya? Ya beliau kan alim. Kalau terlanjur sudah menikmati sholat kan tidak peduli. Pernah dengan cerita itu ada imam kayak gitu kan, terus kan bisa jadi imam. Kayak gini maksudnya bahasanya tidak gitu. Maksudnya ini gini loh. Jangan ke situ dulu. Ini pembahasannya gini. Jadi Gus Bah itu kan ya paham lah. Yang namanya imam kan mengikuti selera makmum. Gus Bah kalau sudah terlanjur sholat, yang mana orang itu paham bacaan dan menikmati sholat, kan tidak peduli sama makmum. Akhirnya kan lama.
Iya. Lah itu kan jadi kasus. Iya. Nanti makmumnya ndak ya nanti payah. Iya. Nah, maksudnya gitu, Gus Baik itu kayak gitu. Lah artinya kan gini, memang sholat itu mudah dinikmati kan kalau sholatnya itu pelan. Menikmati pelan. Dan yang saya rasakan kalau latihan memaknai sholat itu meskipun tidak banyak ya, itu ya pelan. Apa Mas Imam yang pernah menghayati ini bacaan sholat? Masa tidak pernah sama sekali? Itu Apa? ya, pernah Oh. sujud di antara dua sujud bro. Hobi Firlila. Gimana? Bayangin orang cuma kan soalnya ngasih sing jawab lagi terus kata sing jawab salami bener terus kata kan soalnya ya gimana? Allah, dewasa sholat. Itu kalau asli ya, misalkan gini ya, kita tentu kalau ingin menyempurnakan tentu semua bacaan kalau bisa dihayati, kalau ingin so. Tapi kan ada rumus ya, ada rumus syariat. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Apa maksudnya? Andai kata jamaah, kira-kira bisa ndak, apalagi di Belitung, bisa ndak kita saat sholat itu menikmati bacaan entah yang di mananya, bisa ndak? Saya kira bisa. Ya warzubni tadi dong. Mas, duduk di antara dua sujud tidak apa-apa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni kan itu. Wahdini wahafini wa'fu anni. Itu kalau dihayati itu Masya Allah. Maknanya itu kan doa yang Rabbi firli, nanti kita bahas lah itu. Kalau kita hayati kan jamaah mau menghayati semuanya misalkan tidak bisa, ya udahlah ada di poin-poin tertentu yang mana terserah, daripada tidak sama sekali. Pas atau misalkan pas sujud juga bisa aslinya bacaan satu bacaan saja, misalkan ada penghayatan. Paham maksudnya penghayatannya, bisa paham. Kayak niat dirasakan itu loh, niat dirasakan ya, merasakan benar. Doa itu apa doa? Kan meminta kan? Ya mau ya memang dirasakan sedang minta lah. Jadi Rabbi firli memang benar-benar mohon ke Allah, dan dia itu ingat sekian dosa. Kalau merasakan kan semacam itu, ya Allah saya itu dosanya banyak, akhirnya pas saat itu Rabbi firli itu ingat dosa-dosa yang banyak itu minta diampuni, warhamni, kemudian minta dikasihani. Wah, nantilah kita manain, nanti ada babnya sendiri ya. Ya, kalau dibocorkan nanti repot. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa in kuntalan lamun ana sapa sira iku fi fardhatil haji, ing dalem fardune haji. Aku enak ngono iki, aku bingung nek fardhatul haji iki. Sholat dengan gaji langsung ini. Alhamdulillah. Cocok ya di sini di Maroki Lubudiyah. Enaknya gini ya, memang benar ngaji yang enak cetakannya beda-beda saja. Jadi enak, jangan satu nanti repot. Udah. Fi fardhati subhi wa in kuntanan lamun ana sapa saha iku fi fardhati subhi ing dalem fardhu subuh.
Faqra mongko maca sapa sira al kunuta ing donga kunut fi rakaatin dalam rakaat asaniyati kang kaping 7. Fi tidalika ing dalam iktidal sira minah ruku'i sangking rukuk. Di sini tidak ada doanya ya. Doa kunutnya tidak ada ya. Kalau ada kan bisa kita bahas maknanya gitu. Kalau tidak ada ya kita bahas sendiri lah. Wa in kunta lamun ana sama sira iku fi fardhu subhi ing dalam fardu subuh faqra mongko maca sapa sira al kunuta ing donga kunut fi rakaati ing dalam rakaat asaniyat kang kaping 7 fi tidalika ing dalam iktidal sira minah ruku isanging ruku. Pada saat kita sholat subuh maka bacalah kunut di rakaat yang kedua. Kunut yang biasa kita baca itu Allahumma dini atau Allahumma dina. Enak mana? Allahumma dini atau Allahumma dina? Alasannya apa? Ini bedanya. Alhamdulillah kalau ada dua jawaban yang beda itu saya senang. Menteri Imam. Kalau Allahumma dini, ini Allahumma dina. Kalau Mas Imam apa? Sendiri saya rumah. Hah? Allahumma dina. Apa alasannya? Alasannya biar enak. Soalnya artinya kita. Nanti kalau misal imam kan pakai itu kan. Walaupun sendiri kan tetap sama kan. Sama biaya maksudnya. Boleh-boleh saja pakai dina gitu kan. Sebabnya apa? Sebabnya ya bisa menjangkau semuanya. Maksudnya keluarga bisa kan. Ya kita muslimat. Kalau Mas Gopur kayaknya jelas, jawabannya udah jelas kayaknya. Apa Mas Gopur alasannya? Apa itu? Yang gini ya? Allah madin. Ini kan sendiri. Ya, Ini kan enaknya. kalau jamaah kan Biarin jelasin, nggak usah dibantah. Ini soal prinsip ini. kalau makmum kan tinggal amin. Husnuzon saya ke Mas Gopur itu maksudnya enak Allah mahdini itu pas sholat sendiri gitu Mas ya. Pas sholat jamaah. Jamaah ya amin. Benar Pak. Ya benar Pak. Amin. Saya benar. Cuma setengah motor ya, masa amin. Amin, gila saya imam. Tapi orang sampai selesai, tapi kan udah sampai dina sih. Dari itu mungkin dari dirawat Pak ini takdir ya mungkin saat ini. Bener Mas Gopur. Berarti Allah madini engkau naik pas jamaah. Amin. Ya benar Mas Gopur, sederhana itu pemikiran sederhana itu cocok. Sama beda. Jadi imam tetap aja. Berarti soalnya PD ini di makmum. Berarti paham apa ini kan kalau di masjid kan fungsi imam itu oleh kantongannya lah. Amin itu jalan. Amin gitu. Amin berarti. Ya lo Ya, jadi kita bahas dari sisi kita lakukan di borong. Kita lakukan di balik kamar sajam 60.000 ini Mas Imam harus jangan sampai lupa lagi nanti menjelaskannya. Ini saya itu sebenarnya pengen tahu Mas Imam ini menjelaskannya gimana. Jadi kita melalui ilmu gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu. Kalau ni itu khusus saya, jadi bukan untuk orang lain. Ini cocoknya untuk orang sendirian. Ya. Kalau na itu maknanya dua.
Ini aja sampai lali sampai ilayah mikir Mas Imam. Nah itu maknanya itu dua, bisa ke saya, bisa ke kami. Kita Nah kami ya kita kui. Jadi bisa kita, bisa saya. Jadi kalau kayak gini enak na apa enak nih? nah Alasannya? kita bisa juga nih mana ya? Enaknya itu kalau bagi orang yang mungkin urusannya banyak, menghafal susah, berarti menghafal satu saja, Allahumma dina. Lah kalau hafalannya tidak kuat, pas jadi imam, wah ini harus ganti ini, jangan ganti nah. Wah repot itu, mikir, tambah ndredeg. Jadi bisa jadi campur-campur nanti. Untuk orang yang hafalannya itu ya tidak kuat, menurut saya pribadi ya, itu mending hafalannya Allahumma dina. Pas sendirian aman, pas jadi imam aman. Gitu Mas. Maksud saya itu gitu aslinya, mau menjelaskan itu. Coba saya mau soalnya pernah jelaskan, ingat saya. Nah iya, iya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ingat ya. It yang Allah Madinah sampai faina ketaqdi. Kalau mulai faina ketaqdi wala yuqda alaik fa innahu la yadhillu mau walait wala ya'zuman adait tabarak rabbana wa ta'ala alaik. Iya, itu ada yang kaf, ada yang tak, ada yang kaf, ada yang tak. Kalau enggak hafalannya itu genjot tak kafe. Bener kan? Kalau enggak teliti genjot tak semua loh. Allah di gimana dari data. Ah, saya kenapa nanti singkat. Nah, ini maksudnya kita coba pahami. Redaksinya pahami, terus diingat-ingat supaya mudah. Soalnya orang menghafal kan harus meneliti kan, katanya itu mulai kapan, mulai ini sampai lafadz mulai mana sampai mana, itu kan harus kita teliti ya. Dan Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fima a'tait. Ulang. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarak Rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafe berapa? Kali ini kan enak. Ulang ya. Mulai dari apa kafnya? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi mulai fa innaka taqdi sama yang paling akhir. Selain itu tak semua. Oh ini butuh diteliti kayak gini. Kalau udah kayak gitu pasti bingung. It semua. Jadi yang diingat itu cuma it semua kecuali fa innaka taqdi sama yang paling akhir. Enak. Biasanya di imam. Ya. Tidak tahu pun tadi ya. Piye? Amin gitu. Nggak. Ya, sendirian kan suka baca Mas. Ya maknanya kan harus ingat. Ya, meskipun tidak dinilai makhluk.
Meskipun tidak dinilai makhluk. Lah sekarang kan kalau imam kan dinilai makhluk. Dinilai Allah. Biasanya ya kafirin yang nggak ingat itu. Balik-balik. Ya terakhir kan biasanya Oke. Agung didukung biasanya waliyadin dia tiba pokok itu dimatiin langsung waliyadin didengar dong mas keras ya agung didukung waliyadin Kok kayak rasanya keteh. Oh, enggak. Oke, kita lanjut. Nah itu itulah doa kunut. Kayaknya kok sudah sampai jam segitu ya. Cukup. Cukup. Ya Mas. Udah ya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah ya untuk doa kunut itu supaya biar ada bedanya lah. Ya. Jamaah Bidayatul Hidayah sama ndak itu mestinya ada bedanya. Iya. Kalau sampai kunutnya jamaah Bidayatul Hidayah kok salah-salah. Yo. Nah ini maknanya kita harus niteni, selain itu mengingat yang tak yang mana, yang kaf yang mana. Mas Imam ingat ya, semuanya caranya mengingat semuanya tak kecuali fa innaka taqdi dan yang akhir. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini kadang-kadang ini mau ditutup malah tidak jadi, ada masalah lagi ini. Wa sallallahu ala sayyidina, coba Mas Imam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gimana? Iya juga, iya. Ulang. Ulang coba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Muhammad apa? Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa baraka wa salam wa baraka wa salim. Barik wa salam. Wa barik wa salam. Ada wa baraka wa salam. Ada wa barik wa salim. Ini adalah mazhab satu lagi. Wa barik wa salam. Iya. Benar ada 3. Oh biasanya wa baraka wa salam. Lo kok jawab ning kene kok beda, apa gen viral? Ini kita pakai rumus ya, pakai tata cara yang wajar, yang benar, yang diajarkan sesuai teks yang benar. Rumusnya kalau wasolla itu wa baraka wa sallama. Wasallam diwakofno. Tulisannya saya kan wasalama tulisannya. Jadi kalau nulis itu wasalama, jangan disukun. Ini gimana nih jamaah Bidayatul Hidayah ini? Nulis kok salah gitu. Jadi wasalam itu aslinya tulisannya wasalama, terus wakof jadi wasalam. Ya, kalau wasallallahu berarti wabaraka wasalam. Kalau sholli Allahumma sholli, intinya kan selawat kan beda-beda kan. Nah kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau sholli wa barik wa sallim. Jadi gini, wasolla itu fi'il madhi, maka wa baraka pakai madhi juga, wa baraka wa sallama madhi juga. Kalau Allahumma sholli ini pakai fi'il amar, maka wa barik ya fi'il amar, wa salim fi'il amar. Itu oke. Enggak usah sok bijak kemudian dicampur wa baraka wa salim. Tadi gitu ya. Wa barik wa salam. Kan enggak mau bertengkar sama dua kubu kan, yang satu pilih netral.
Di wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Jadi Muhammadinin nabiyil ummi. Tadi kan agak ragu-ragu kan masing-masing. Jadi yang benar itu Muhammadinin nabiyil ummi gitu. Ya, ini biar kita ada bedanya ya. Yang ngaji sampai yang tidak ngaji itu beda. Alhamdulillah ini sampai sini kayaknya tidak banyak-banyak amat, tapi insya Allah ada banyak pembahasan dan insya Allah bermanfaat ya. Semoga bermanfaat barokah untuk kita bersama. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shrah bi salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farj biha humumana wa shif biha humumana wa ighfir biha dhunubana wa qudi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana warham biha hurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi quburina wa hasyrina wa nashrina wa wilan yawmal qiyamati ala ru'usina wa thaqil biha mawazina hasanatina wa adim barakati alaina hatta nalqa nabiyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun mutmainnun farihun mustabshirun wa la tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhlana madkhalahu wa tu'yana ila jiwaril karim ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah, inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famatti'na Allahumma fid dharaini bi ru'yatihi ya Allah. Wasabbit qulubana ala mahabbatihi ya Allah, wasta'milna ala sunnatihi ya Allah, wa tawaffana ala millatihi ya Allah, wa ahsyurna fi zumratin najat wa hizbihil muflihin ya Allah, wa anfa'na biman tuwat alaihim qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yawma la jadda wa la mala wa la banin, wa muridna hawdul aswa was'ina bi ka'sil awfa. Allahumma ya Allah, yassir alaina ziarata haramika wa haramika sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana ya Allah, wa adim alaina al-iqamata bi haramika wa haramika sallallahu alaihi wasallam ila an nutawaffa ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nastashfi'u bihi ilaika idh wa awjahu syu'a'i ilaik wa nuqsimu bihi alaika idh wa a'lamu man tuqsima bihaqqi alaik wa nanawassalu bihi ilaika idh wa aqrabul wasail ilaik. Nashku ilaika ya Rabb uswatan qulubina wa kasrata dhunubina wa tula amalina wa fasada amalina wa takasulan an ta'ati ya Allah wa hujumana ala al-mukhalafat wa naiman musyraka ilahi anta bika nastanziru ala a'daina wa anfusina fansurna ya Allah wa ala fadlika natawakkalu fi sulahina fala takilna ila ghayrika ya Rabbana wa ila janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tubaqidna ya Allah wa bibabika naqif fala tabarudna ya Allah wa iyyaka nas'alu fala tukhayyibna ya Allah. Allahumma ya Allah, irham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika shghilana wa ilal khairi ma'alana ya Allah wa haqqiq bi ziyadati amalana ya Allah wa khtim bis sa'adati ajalana ya Allah. Hadza zulna zahiran baina yadayk wa haluna la yakhfa 'alaik amartana fa tarakna wa nahitana fa rakibna wa la yas'una ila afuka ya Allah. Fa'fu anna ya khairal ma'mur akrama mas'ul innaka 'afuwwun ghafurun karim raufun rahim ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa.